Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab 1 Korintus yang dimana sekarang telah sampai 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 yang saya beri judul Roh Allah dan Roh Manusia. Ayat 10 saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di dalam ayat 10 yang tadi telah saya bacakan, dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Rasul Paulus meminjam ungkapan dari Yesaya untuk meyakinkan para pembacanya bahwa hikmat yang matang yang dianut oleh orang-orang Kristen adalah sangat unggul terhadap hikmat yang dianut oleh penguasa-penguasa dunia ini. Keunggulannya berasal dari asalnya yang telah dinyatakan melalui roh. Dan Paulus dikatakan mendorong para pembacanya untuk berpikir tentang roh. Ia menggunakan kata ganti orang pertama ya dalam pasal 2 ayat 12 dan ayat 13 ini dikatakan ia menulis kata kita atau kepada kita itu sebanyak 4 kali saudara. Di dalam ayat 11 dikatakan siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ketika ia menulis tentang roh manusia, maka secara jelas yang Paulus maksudkan adalah dirinya sendiri, pikirannya dan pemikiran pribadinya. Tidak ada manusia yang dapat mengetahui motif dan keinginan manusia selain manusia itu sendiri, saudara-saudara. Manusia itu dan roh manusia itu adalah sama. Bagi Paulus, tubuh seseorang tidak terlepas dari kehendak orang itu. Kecenderungan orang itu, diri dari orang itu sendiri. Tubuh adalah apa yang orang itu sebenarnya alami, hidupi. Nah, itu mengungkapkan tujuan untuk apa orang hidup dan mati, atau lebih baiknya mengungkapkan orang lain kepada siapa orang itu mati dan hidup. Kesatuan antara tubuh seseorang dan rohnya membantu orang Kristen untuk memahami bagaimana roh Allah mengungkapkan Allah sebagaimana ia adanya. Tanpa mengembangkan doktrin Trinitas yang rinci, Rasul itu menyiratkan bahwa Roh Kudus mengambil esensi keberadaan Allah. Hanya roh Allah yang mengetahui pikiran Allah. Selanjutnya, roh Allah bekerja dalam diri orang percaya. Itu memampukan mereka atau orang percaya untuk mengenal Allah dan berkat-berkat yang ia berikan kepada mereka yang menjawab panggilannya. Orang-orang Kristen memiliki akses kepada hikmat Allah melalui roh.
Hikmat dunia sedang ditiadakan atau dikalahkan atau semakin hari semakin dimatikan. Namun hikmat Allah mengungkapkan kemuliaan yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di dalam ayat 12, kita dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, hikmat yang ditawarkan oleh Paulus kepada umat Kristen di Korintus muncul sebagai hasil dari berbagai mereka dalam roh yang berasal dari Allah. Wahyu dari Allah adalah perintah yang sama sekali berbeda dari hikmat yang diilhamkan oleh roh dunia. Roh dunia bukanlah entitas yang sadar diri. Itu merupakan sebuah gagasan bagi kerangka pikiran yang cenderung untuk atau kepada kebebasan, penggunaan kekuasaan, kepuasan hawa nafsu, karena terpikat oleh tujuan-tujuan seperti membangun menara untuk mencapai langit. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 11, bagaimana menara Babel didirikan, jadi semua tujuannya adalah untuk kemuliaan dirinya sendiri. Maka umat manusia terobsesi untuk dengan kepandaiannya, dengan kemampuannya, dengan dengan kepintarannya. Karena mengaku diri mereka sebagai orang bijaksana, maka orang-orang yang ditawan oleh roh dunia itu membuktikan diri mereka sebagai orang bodoh. Tidak seperti roh dunia. Roh yang berasal dari Allah adalah pribadi sendiri, atau pribadi yang mandiri yang masuk ke dalam kehidupan manusia, waktu manusia, untuk menyatakan atau mengungkapkan Allah yang sejati. Roh yang berasal dari Allah telah mencurahkan kasih Allah di dalam hati manusia. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 5, roh itu memampukan orang-orang percaya di Korintus untuk mengenali suara-suara yang menipu, merusak, memikat, supaya mereka itu mendapatkan atau mengetahui hal-hal yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Saudara, tujuan Paulus adalah meyakinkan umat Kristen bahwa pesan salib mungkin tidak memiliki ornamen hikmat duniawi. Tetapi hikmat itu harus jangan dibuang oleh karena alasan kedagingan, pemikiran manusia. Karena roh yang berasal dari Allah memampukan orang-orang atau kita orang-orang percaya yang taat untuk mengetahui, dan setelah mengetahui kita berbagi dalam semua karunia yang baik yang Allah telah janjikan diberikan kepada kita umatnya. Sementara roh dunia tak dapat menawarkan apa-apa. Jadi Tuhan memberikan pengertian ini. Waktu roh Allah ada dalam diri saudara, tanpa saudara rasakan, saudara bertumbuh dalam hikmat yang melebihi kapasitas dunia. Karena roh Allah yang ada dalam dirimu telah mengcreate dirimu menjadi memiliki hikmat yang dari Allah yang dunia tidak punya. Sehingga kalau saudara berjalan bersama dengan roh Allah, orang lain akan terheran-heran dengan sikap saudara, dengan perkataan saudara, dengan hikmat saudara, dan semua yang saudara lakukan dalam talenta saudara. Kalau seorang pengajar, orang akan melihat saudara mengajar berbeda pengajarannya. Ya, saudara punya kapasitas yang melebihi dari pemikiran pengajar-pengajar yang sebelumnya. Bukankah kalau kita baca di dalam kitab Injil dijelaskan bagaimana rakyat atau orang-orang Yahudi terheran-heran dan mengatakan hikmat waktu dia mengajar, dia tidak sama ngajarnya seperti orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi ketika roh Allah bekerja saudara terhadap orang-orang percaya, dia pasti beda dengan hikmat dunia, guru-guru dunia, orang-orang yang berhikmat di dunia, karena ada roh Allah saudara. Di dalam ayat 13 dikatakan, dan karena kamu menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Rasul Paulus mengungkapkan kepada gereja Korintus hal-hal yang secara cuma-cuma diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Melalui roh.
Nah, saudara, di dalam ayat 13a dikatakan, hal-hal mana kami juga bicara, Paulus mengerti bahwa Roh itu sedang bekerja melalui dia untuk mengkomunikasikan wahyu yang ia ucapkan dan tulis. Ya, saudara-saudara, apa yang Paulus tulis harus diterima, saudara, di Korintus sebagai perintah Allah. Nasihatnya untuk gereja Korintus tidak pernah dengan kata yang diajarkan oleh hikmat manusia. Kalau saudara menonton di perikop sebelumnya 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa hikmatnya Paulus waktu dia sedang mengajar memperkatakan firman Allah itu bukan oleh hikmat dunia atau hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan atau kuasa dari Roh, saudara. Jadi kata-kata yang bersumber dalam Roh akan menyembuhkan retakan-retakan dalam gereja Korintus. Dikatakan mereka akan menempatkan para anggota itu di jalur yang akan sepenuhnya sepikir dan sepenilaian. Saudara, dikatakan begini, mengenakan jubah Yesus Kristus adalah sama dengan menjadi misionaris. Dikatakan berilah kepada Yesus, mengasihi dia dengan hati, jiwa, dan menuntut orang-orang percaya untuk memberitahukan ya bahwa orang-orang yang mereka cintai telah ditemukan kepada Kristus. Orang Kristen cenderung bingung ketika mereka menghadapi pengabaian atau hal-hal buruk yang lebih lagi, permusuhan oleh dunia. Mengapa tidak semua orang dapat melihat? Nah, saudara, di dalam ayat 14-16 dijelaskan demikian, saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi, saudara, terjemahan manusia duniawi ini menegaskan adanya kesulitan untuk memahami ungkapan satu bahasa dan mengalihkannya ke bahasa lain. Bahasa Inggris, saudara, dan bahasa Indonesia tidak memiliki padanan untuk kata psukikos, ya, atau dikata manusia duniawi. Setidaknya masuk dalam rentangan yang benar. Jadi kata manusia duniawi itu mendekati walaupun tak pas, saudara, ya. Nah, yang Paulus maksudkan adalah manusia duniawi itu adalah manusia yang hidup pada tingkatan yang dangkal, di mana selera duniawi mengendalikan dia. Manusia duniawi, saudara, makan, tidur, mencari kesenangan, dan mengejarkan hak-hak istimewa tentang dirinya sendiri. Ya, dengan memiliki sedikit kasih, memiliki sedikit moralitas, dan alasan lagi berbagai keberadaannya. Apapun anggapan yang ia miliki tentang sifat alam semesta atau umat manusia, saudara, semua itu disulap dengan spekulasi sendiri, ya, saudara. Dalam bentuknya yang lebih maju, ya, spekulasi itu dijuluki adalah yang terkenal di dunia filsafat dengan logika, ya, yang dikembangkan, gitu ya. Jadi manusia duniawi boleh jadi hidup dalam kebodohan atau ia mungkin seorang filsuf yang canggih. Bagi orang-orang seperti itu, wahyu Allah tentang dirinya adalah tidak relevan dengan fakta kehidupan. Oleh karena itu, mereka mengabaikan firman Allah sebagai kebodohan Allah. Sebaliknya, memandang kesenangan melayani diri sendiri dan spekulasi yang egois sebagai kebodohan. Jadi, saudara, logika daging, logika jiwani, saudara, yang dikendalikan oleh kapasitas kita berdasarkan apa yang kita pelajari, pengetahuan dunia dan sebagainya, terbatas. Tetapi orang senang yang terbatas itu karena itu sesuatu yang wah, gitu ya. Sepertinya filsafat itu sesuatu yang wah berlogikanya. Tetapi firman Allah seperti sebuah kebodohan. Ngapain mengajarkan tentang sesuatu orang mati harus dipercaya sebagai Tuhan dan juru selamat. Yesus itu datang ke dalam dunia menjadi besar, berkarya di dalam dunia, mati, dikuburkan dan bangkit masuk ke sorga. Satu pengajaran yang nggak berlogika.
Sedangkan filsafat mengajarkan saudara sesuatu yang di luar nalar atau masuk di dalam logikanya sendiri. Sehingga manusia yang juga berlogika dunia juga terkagum-kagum. Tapi begitu pengajaran tentang roh, tentang firman Allah, dianggap sebuah kebodohan. Jadi antara manusia duniawi dan manusia rohani ada sedikit pijakan bersama. Keduanya bergerak dalam lingkungan yang berbeda. Manusia duniawi yang murni tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Sikap itu menjelaskan ketidakpeduliannya atau permusuhannya kepada pesan salib. Kepedulian terhadap hal rohani baginya adalah sebuah kebodohan. Saudara, saya mengajarkan ini untuk orang-orang yang terbiasa dengan logika dunia soal makan, minum, pakaian, jabatan, kekayaan, dan kehebatan, kepada dan sebagainya. Nggak terlalu menikmati untuk memperhatikannya, saudara. Karena ini berbicara tentang di luar nalar. Karena manusia jiwa dan daging ini yang menilai sesuatu yang roh, ya nggak mungkin dapat. Gitu lah. Tapi orang yang dipenuhi dengan roh, dia sanggup mengerti tentang jasmani, tentang jiwani, saudara. Karena dari roh, saudara, Allah mengalirkan segala hikmatnya kepada jiwanya. Setelah itu tubuhnya terpelihara sempurna, kata firman Allah. Dan ia, saudara, dikatakan tidak dapat memahaminya karena bergantung pada hikmat insaninya. Seperti yang ia lakukan, maka manusia duniawi tidak memiliki sumber daya untuk mengevaluasi dan menghargai wahyu Allah. Sedangkan hal-hal yang diungkapkan oleh roh Allah harus dinilai secara rohani. Paulus meyakinkan jemaat Korintus bahwa ketika mereka membolehkan diri mereka diajar oleh roh, mereka sedang mengambil bagian dari pengetahuan yang baik. Kearifan tersebut hanya dapat dipahami dari dalam. Orang-orang Kristen tidak dapat mengkomunikasikan kebaikan, harapan, dan persekutuan yang penuh dalam Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya. Pengetahuan seperti itu hanya datang dari hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus. Orang itu harus membuka diri kepada Allah sebelum ia dapat menerima roh Allah. Karena memang prinsip begitu. Saudara yang tidak mengenal Allah, sekarang saudara rindu dijamah oleh Roh Kudus, saudara harus percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat pengakuan akan dosa-dosamu, hidupmu yang lama. Setelah itu kamu katakan, ini aku Tuhan. Dengan membuktikan dirimu kepada dunia, kepada orang sekitar. Beri dirimu dibaptis untuk menunjukkan bahwa hidupmu, dagingmu, jiwamu yang lama ditenggelamkan, mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan berjalan bersama dengan Kristus. 3 golongan orang yang diidentifikasikan dalam ayat-ayat ini itu membingungkan. Ya, beberapa orang ingin membagi mereka ke dalam kelas-kelas yang rapi, ini ya, dibagikan secara logika gitu ya. Yang pertama, orang yang rohani, yang disebut pneumatikoi, ya bahasa Yunaninya, adalah orang lahir baru yang dewasa secara rohani, dan karena itu dia percaya akan pengajaran Paulus. Yang kedua, manusia kedagingan, atau disebut sarkikoi, adalah orang yang belum lahir baru, saudara. Mereka tetap manusia lama, saudara. Ya, belum lahir baru. Yang ketiga adalah manusia duniawi atau psiuchikoi, adalah orang yang belum dewasa. Terminologi itu hancur ketika orang sadar bahwa Paulus mendakwakan orang yang sama sebagai sarkikoi dan juga psiuchikoi. Nah, saudara, Paulus bukan kaum pagan. Subjeknya Paulus dalam pengajaran ini bukan kaum pagan, saudara. Subjeknya adalah umat Kristen di Korintus. Walaupun kedua kelompok yang terakhir sangat baik dipandang sebagai orang yang sama. Ya, orang-orang pagan ini ditinjau dari 2 aspek yang berbeda memang. Tetapi keduanya melayani keinginan daging. Kaum pagan, orang Kristen yang di Korintus, katanya orang Kristen, tapi ternyata hidupnya dengan kedagingan, dengan logika, dengan akal, gitu ya. Nah, keduanya sama melayani keinginan daging dan mengabaikan panggilan Allah yang akan memimpin mereka kepada hidup yang lebih mulia. Jadi Paulus menjelaskan semua kemegahan yang mewah, kekayaan, hikmat, filosofis,
Dan kekuatan dunia telah benar-benar ditolak oleh Allah. Tak bisa saudara dunia ini masuk dalam hadirat Allah. Tidak bisa. Dan harus ditolak oleh umat Allah. Allah telah memilih unsur-unsur yang lemah dari dunia ini untuk memperkenalkan kuasanya. Di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi begini firman menjelaskan, saudara. Paulus memang dengan jelas membedakan antara orang-orang yang ia sebut rohani dan beberapa lainnya yang ia sebut duniawi, Kristen, tapi masih hidup dengan cara-cara kehidupannya yang lama. Paulus tentu saja berharap bahwa tulisan dari suratnya ini akan menantang mereka yang telah memilih jalan manusia duniawi yang katanya orang Kristen, ya, untuk kembali bertobat dengan benar dan menjadi manusia rohani. Bahwa Paulus memberitakan Injil di Korintus, ini dikatakan selalu berhubungan dengan gereja, saudara, di kota itu, bahwa ia terus mendebat dan mendegur semua hal-hal yang saya telah jelaskan sebelumnya. Memberi kesaksian bahwa Rasul itu percaya kepada kemungkinan perubahan. Ia tidak mengikuti pandangan fatalistik, ya, sekali berdosa tetap berdosa, ya, dan akan hidup terus seperti itu. Tidak. Paulus datang kepada manusia yang dia yakin asal dia mengajarkan tentang kebenaran dengan benar, tidak dia selewengkan dengan kepandaiannya, kehebatannya. Manusia-manusia yang seperti Tegak Tengkuk itu pasti akan bisa dijamah oleh Tuhan, karena dia percaya perkataan firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Allah akan berdaulat bekerja atas orang yang mendengar firman Allah itu. Menjamah pribadi lepas pribadi. Kapan waktunya mereka percaya Yesus? Tugas kita hanyalah memberitakan kabar baik. Dan Paulus percaya ini. Makanya dia terus perkatakan, walaupun di Korintus dia tahu banyak orang-orang daging sekali. Tidak ada orang yang selamanya menjadi manusia duniawi, saudara. Dan tidak ada orang yang selamanya juga rohani. Ya. Paulus mengharapkan para pembacanya, saudara, untuk saudara dan saya juga dalam kurun waktu yang sekarang ini, untuk mendengarkan tuntunan Injil ini dan membuat keputusan atau membuat pilihan. Dan setelah itu apa? Berubah. You must change dan bertumbuh. You must grow up in spirit sehingga mereka dapat menjadi manusia rohani. Ketika orang menjalankan kehendaknya dan menaati Injil, hasilnya adalah Roh Allah menetap dan memberdayakan diri saudara dan saya. Dengan Roh sebagai mitranya, manusia rohani mampu membedakan antara apa yang menghormati Allah dan mengangkat beban dosa dengan apa yang melumpuhkan dan menghancurkan manusia. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Implikasinya adalah setelah menilai segala sesuatu, ia memilih yang baik. Yaitu manusia rohani. Waktu dia menilai segala sesuatu, implikasinya, praktek kehidupannya, dia akan menjalankan, saudara, hal yang baik. Ia akan memilih yang baik dan menjalankan dengan sungguh-sungguh hal yang baik yang menjadi pilihannya. Jadi manusia duniawi berbeda. Setelah membuat pilihannya, tidak dapat memahami iman. Karena itu kadar manusia rohani yang mengerti tentang iman. Tidak memahami sukacita atau harapan orang percaya. Akibatnya orang Kristen tidak dinilai oleh orang lain, saudara. Karena kita adalah manusia-manusia rohani. Yang terakhir dikatakan dalam ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati dia, yaitu Allah. Tetapi dikatakan kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, untuk kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita diberikan anugerah rohnya ke dalam hidup kita, maka saudara kita dapat memiliki pikiran Kristus dan dapat mengenal pikiran Allah. Paling tidak pikiran Allah secara logika, saudara. Alkitab, firman Allah. Itulah pikiran Allah. Itulah rancangan Allah untuk manusia. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan siapakah yang berhak menasehati Allah? Jelas tidak ada orang yang dapat menasehati Allah. Apalagi tidak ada orang yang sudah mengetahui pikiran Tuhan. Jadi jawaban atas pertanyaan tersebut tidak perlu lagi atau tidak mungkin bisa didebat.
Rasul Paulus menegaskan bahwa tindakan manusia duniawi dengan hikmat dunia untuk menyelidiki pikiran, hati, dan jiwa manusia rohani sama mustahilnya seperti manusia mana saja yang menyelidiki pikiran Allah dan menjadi penasihat Allah. Orang Kristen berbagi pikiran Kristus dalam hal Tuhan telah memilih untuk mengungkapkan dirinya Allah yang roh, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, yang mendekat dan berbagi pikirannya. Sehingga pikiran Kristus itu dipenuhi dalam hidup orang percaya atau orang Kristen, sehingga orang Kristen itu membagi pikiran Kristus dalam hal Tuhan memilih untuk mengungkapkan dirinya, sehingga kita dapat mengerti pengungkapan Allah. Siapakah Allah itu? Untuk orang yang belum percaya Tuhan, nggak ngerti siapa Allah. Makanya tidak mungkin juga kita bisa mengajarkan tentang Allah kepada orang yang tidak ditaruh Allah atau dijamah hatinya oleh Allah dengan kasihnya. Sebagaimana manusia duniawi terbatas dalam mengetahui pikiran Allah, begitu juga ia terbatas dalam mengetahui pikiran arif dari manusia-manusia rohani. Mantap ya? Jadi orang percaya. Nah, Paulus menegaskan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita orang yang percaya, bahwa saudara dan saya memiliki pikiran Kristus. Yang dikatakan adalah sama dengan bertobat dari dosa. Kalau saudara memiliki pikiran Kristus, pasti hidupmu hari akan terus mendekat kepada Kristus, menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh firman. Dan kita mengambil sikap di bawah salib, meninggalkan kepura-puraan dan kemandirian, bertengkar mengenai masalah pendapat dan perpecahan karena guru-guru yang lebih disukai sama sekali tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Kita bertengkar karena kita membela seseorang karena kehebatan pengajaran dan sebagainya. Itu bukanlah sama sekali pikiran orang percaya. Jika gereja Korintus harus mengatasi semua masalah yang mendera mereka, titik awalnya harus berupa kerelaan untuk mengesampingkan kebanggaan pribadi, kehebatan pribadi, dan dikatakan mencari bimbingan Tuhan. Sebagian besar, saudara, dari isi kitab Korintus ini dikhususkan untuk penerapan pikiran Kristus, ya, terhadap berbagai kepercayaan dan praktik yang diragukan yang sedang menyusup ke dalam gereja. Wah, saudara, gereja hari ini banyak sekali dimasuki oleh pemikiran-pemikiran duniawi, saudara. Saudara, di antara talenta yang Allah berikan kepada saudara dan saya, beberapa kita orang Kristen merasakan bahwa kita mengekspresikan diri kita dengan baik. Kita adalah pembicara yang efektif, karena Injil adalah satu, seringkali sebuah pesan lisan, dan karena ajaran dan nasihat adalah sangat penting untuk mencapai kematangan di dalam Kristus, saudara. Maka gereja, saudara, bergantung pada saudara dan saya yang mengatakan kebenaran tentang Kristus dan salib secara jelas pastinya, ya. Dikatakan mampu menginspirasi orang-orang percaya dan memperkuat iman. Kita, saudara sesama orang percaya, harusnya bisa menginspirasi atau memberikan memperkuat iman kepada kita sesama orang percaya. Gereja di setiap zaman telah diberkati oleh guru-guru dan pengkhotbah-pengkhotbahnya. Sebaliknya, gereja selalu dikutuk oleh orang-orang yang bersedia menggunakan bakat bicara yang Allah berikan kepada mereka untuk melayani tujuan mereka sendiri. Orang Kristen harus mengagumi mereka yang bicara dengan baik. Hormat menjadi milik orang yang mengembangkan keterampilan bicara dan menggunakannya untuk kemajuan kebenaran. Untuk melayani Kristus dengan baik, orang-orang yang mengajarkan firman Allah harus pertama-tama berpengetahuan. Ya, jadi kita, saudara, ya harus terus bertumbuh dalam pengetahuan. Karena itu penting, saudara, mengerti ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu isi Alkitab dengan baik. Dan seterusnya bersandar kepadanya untuk bimbingannya, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita membimbing kita. Memiliki pengetahuan dan fasih berkata-kata tidaklah cukup. Seorang guru Kristen harus bicara dari hati. Seorang anak orang percaya itu harus dari hati yang bertemu dengan Allah di dalam hidupnya. Tidak ada yang dapat menggantikan ketulusan dan komitmen pribadi, saudara.
Ya, kita orang-orang Kristen mampu mengajarkan, memberitakan kabar baik, menunjukkan bahwa orang-orang yang diajar itu terkesan dan terinspirasi oleh saudara dan saya yang antusias terhadap pelajaran-pelajaran yang atau pengenalan-pengenalan akan firman Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Seorang guru, saudara, Kristen bukan hanya harus antusias terhadap Injil, tetapi ia sendiri juga harus berkomitmen untuk menjalaninya. Ia harus kudus. Ketika karakter dan pengetahuan bertemu pada orang yang sama, ketika itu dikombinasikan dengan keterampilan bicara, dikatakan maka kerajaan sorga terberkati, saudara. Guru-guru besar Alkitab tidak bergantung kepada kefasihan bicara, saudara. Mereka menginspirasi para pendengar bukan hanya dengan apa yang mereka katakan, tetapi juga dengan siapa diri mereka. Ketika pilihan harus dibuat antara mereka yang mengatakan kebenaran dan mereka yang mencengangkan dan menghibur penonton dengan kepandaian bicara, gereja akan diberkati dengan memilih kebenaran. Yang memberikan dirinya tanpa syarat untuk menjadi jenis, saudara. Kita menjadi jenis orang yang ia desak orang lain untuk menirunya. Kita harus ditiru, kita harus diteladani. Kata Paulus, ikutlah teladanku. Itulah yang diajarkan. Sehingga dunia mau bertemu dengan Tuhan ketika kita baik, ketika kita menjadi seorang pengajar, kita mengerti Alkitab dengan baik, kita punya pengetahuan yang baik, dan ketika kita mengajarkan firman dalam kasih kita bersama dengan Roh Kudus, maka mereka akan terhibur, dan penghiburan itu akan mencengangkan mereka, dan dikatakan mereka akan diberkati oleh kebenaran. Saudara, orang percaya harus memberikan dirinya tanpa syarat untuk menjadi jenis orang yang didesak orang lain untuk menirunya. Gereja di zaman ini, saudara, akan diberkati ketika saudara dan saya atau guru-guru dan para pembicara mengetahui kebenaran yang hakiki, menganutnya untuk hidup mereka sendiri, dan kemudian menyampaikannya dengan baik kebenaran itu, firman Allah yang hidup itu, kepada orang-orang yang mendengarkan atau yang dipercayakan untuk kita memberitakannya. Kita menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi orang yang mendengar, dan orang-orang yang mendengar yang belum kenal Kristus, mereka akan mencari Kristus melalui pemberitaan kabar baik yang kita beritakan. Dan orang yang sudah menjadi orang percaya dibangkitkan imannya, dibangkitkan motivasinya untuk semakin mengasihi Kristus melalui pengajaran yang benar bersama dengan Roh Kudus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.